Arifin sebagai guru kelas 4 di SD Negeri 5 Tingkatan Kabupaten Pesawaran. Baiklah, assalamualaikum Bu Endah. Waalaikumsalam Ibu. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Dan nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan supervisi kelas untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan hari ini kenapa kita melakukan pasca pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu di kelas. Siap Ibu? Siap, insyaallah. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Yang pertama, Ibu kan besok akan menyampaikan materi di supervisi tentang materi apa Bu? Besok saya akan menyampaikan materi tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Jadi besok itu tentang materi bagian tubuh-tumbuhan dan fungsinya ya Bu ya? Iya. Terus berkaitan dengan tujuannya, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan dari pembelajaran yang saya capai yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak dengan percaya diri. Jadi besok itu tujuan pembelajarannya adalah anak-anak tuh biar tahu ya tujuan tubuh tumbuhan dan fungsinya. Terus tujuan dari pembelajaran ini apa nih yang akan Ibu kembangkan? Dari tadi yang tujuan sudah Ibu sebutkan tadi. Yang ingin saya kembangkan adalah satu, peserta didik dapat mengetahui bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Yang kedua, siswa dapat melakukan pengamatan melalui kerja kelompok secara heterogen, melalui audio dan visio serta kinestetisme, supaya dapat berkolaborasi dan saling berdiskusi antara satu dan yang lainnya Bu. Jadi yang akan Ibu kembangkan literasinya ya Bu ya, mengamati yang Ibu siswa, terus sama pembagian kelompok ya Bu. Nah, apa saja nih yang Ibu siapkan untuk supervisi besok? Untuk supervisi besok yang akan saya siapkan adalah pertama RPP Bu, terus yang kedua LKPD yang disesuaikan dengan kelompoknya, dan yang ketiga menyiapkan asesmen penilaian Bu. Asesmen penilaian itu dibagi 3 Bu. Ada audio, memberikan video pembelajaran. Yang kedua visual, membaca buku yang banyak gambar-gambar. Dan yang ketiga itu kinestetis Bu, melakukan atau menyusun gambar-gambar susunan bagian tubuh tumbuhan Bu. Baik Bu, jadi itu nanti yang akan Ibu persiapkan besok untuk supervisi kita ya Bu ya. Supervisi di kelas. Kita akan bertemu lagi besok di kelas. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih pada Bu Endah yang sudah mau diwawancari sebagai guru yang akan supervisi. Baik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sebelum kita mulai, kita fokus dulu ya. 1, 2, 3. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Dan Ke atas, membahas dia.
Dea Putri, apa kabarnya? Sakit? Tidak rumah. Pindah rumah? Iya. Pindah rumah. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang berbagai macam makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu bagian yang masuk makhluk hidup. Coba di buku tanya, yang makhluk hidup itu apa aja sih? Ayo, kalian tahu? Hewan. Hewan, benar. Apa lagi? Nah, hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Nah, ibu mau tahu tumbuhan apa aja yang ada di sekitar kamu? Di rumah kamu dulu lah, dari rumah kamu dulu. Untuk materi pas kita hari ini, kita akan membahas tentang materi tumbuhan, tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, di buku paket kamu itu, coba buka halaman 2 tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Udah? Udah semua? Bukunya cukup kan? Anak, ibu punya pertanyaan dan gambar dari materi yang kalian pelajari tadi dan ibu jelaskan tadi. Coba siapa yang bisa nyebutkan bagian yang nomor 1? Ini apa namanya ya? Yang nomor 2? Yang nomor 3? Batang apa daun ya? Batang apa daun? Anak, ibu punya tugas kelompok. Nanti kalian kerja kelompok untuk menjawab soal-soal yang ada di lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti jawabnya diskusikan dengan kelompok kalian. Siapa dulu? Itu 2 pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Raden Intan akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Gambar di atas bagian tumbuhan bernama akar, fungsinya menyerap air dan zat harga. 2. Gambar di atas bagian tumbuhan bernama batang, fungsinya sebagai penopang tumbuhan. 3. Gambar di atas bagian tumbuhan bernama daun, fungsinya sebagai terjadinya fotosintesis. 4. Gambar di atas bagian tumbuhan bernama buah apel, fungsinya tempat menyimpan cadangan makanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, ibu cukupkan materinya sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ibu mau buat kesimpulan atau merefleksikan pelajaran kita. 1. Tumbuhan merupakan satu di antara sumber daya alam terbesar yang ada di muka bumi ini. Semua kehidupan di bumi ini tergantung pada tumbuhan untuk bertahan hidup. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Denis, tolong siapkan Denis. Siap, gerak, doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi
Ya pun. Berjumpa kembali bersama saya dalam percakapan pasca observasi bersama saya Aida SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari UPTJ SD Negeri 5 Gunung Tataan, Kabupaten Pesawaran. Saya masih ditemani dengan teman saya, Bu Guru Endah Paruti, sebagai guru yang telah saya observasi dalam kegiatan supervisi akademik ini. Dan saya pun ditemani oleh pengajar praktik guru penggerak Ibu Deka Maria SPD. Selamat siang Bu. Ya. Sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 8. Baik, di pasca observasi ini saya akan menanyakan pertanyaan kepada Ibu Deka Maria mengenai terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Baik, pertanyaan pertama ya Bu ya. Bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung di kelas tadi? Alhamdulillah Bu, karena baru awal itu merasa tegang Bu. Terus sudah berjalan, alhamdulillah lancar dan berjalan dengan baik Bu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Baik, selanjutnya bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan seperti apa nih yang dilakukan di dalam kelas dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Langkah-langkah yang pertama membuat perangkat pembelajaran Bu. Area pengembangan itu mungkin dari area pengetahuan lalu keterampilan. Untuk pengetahuan siswa menjawab soal yang ada di LKPD yang saya bagikan tadi Bu. Sedangkan keterampilannya siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas Bu. Baik, jadi langkah-langkahnya Ibu sudah membuat perangkat pembelajaran, terus dalam pengembangannya juga Ibu mengembangkan area pengetahuan dan juga keterampilan. Dan juga Ibu sudah membuat soal-soal di LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi ya Bu ya. Sedangkan keterampilannya mempresentasikan atau diskusi kelompok di depan kelas. Baik, nah selanjutnya menurut Ibu dari langkah-langkah pengembangan area pengetahuan dan keterampilan yang sudah dikembangkan di dalam kelas tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Alhamdulillah Bu berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangan. Alhamdulillah berjalan baik jadi ya, tapi masih ada kekurangan. Kekurangan. Nah, menurut Ibu apa sih Bu kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas tadi? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ini mungkin dialami oleh guru yang lain juga Bu. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat aktif dalam kegiatan belajar tersebut, artinya siswa tersebut kurang aktif begitu Bu. Jadi ada siswa yang kurang aktif lah Bu ya di dalam kelas. Di dalam kelas. Pasti ada lah di dalam kelas. Nah, kira-kira mengapa? Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam supervisi kelas tadi di kelas Ibu? Yang saya hadapi kekurangan yang hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami dari guru yang lain. Masih ada beberapa siswa yang tidak aktif atau belum terlibat dalam kegiatan belajar Bu. Atau kurang aktif anaknya, jadi dia pasif. Jadi ada anak yang kurang aktif di dalam pembelajaran tadi ya Bu ya. Mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif dan tidak mau ikut terlibat dalam diskusi kelompok tadi? Mungkin dalam pembagian kelompok itu siswanya terlalu banyak Bu. Jadi tiap kelompoknya itu saya menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak nih. Karena Ibu kebanyakan siswanya ya Bu ya, jadi ada yang tidak aktif lah di kelas itu. Baik Bu, apalagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil supervisi yang barusan dilakukan di kelas? Kan ada beberapa. Terus apa yang akan Ibu kembangkan supaya mereka bisa aktif kembali? Pertama yang akan saya kembangkan yaitu saya akan membagi kelompok
sesuai dengan minat dan gaya belajar anak, Bu. Yang pertama saya akan bagi dengan visual, audio, terus yang ketiga kinestetis, Bu, sehingga anak akan merasa lebih nyaman berada di dalam kelompok ini. Jadi dia mungkin bisa aktif, Bu. Jadi ibu akan mengembangkan tadi bagi kelompok sesuai dengan minat anak-anak itu tadi ya. Jadi ada kelompok audio, visio, dan kinestetis. Baik Bu, mudah-mudahan rencana ibu akan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, sesuai rencana yang ibu sebutkan tadi Bu, kapan nih ya ibu akan melakukannya? Insya Allah secepatnya, Bu, kemungkinan minggu-minggu ini, Bu, saya akan melakukan perbaikan untuk pembelajaran terutama. Baik Bu, saya tunggu tindak lanjut ibu ya untuk perkembangan selanjutnya di kelas ibu. Mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan bisa dapat direalisasikan secepatnya Bu ya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dimulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya Aidah SPD mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.